Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5, kelas 11 IPA 3, yang kami beranggotakan Marsha Andira, Niken Aulia Rahman, dan Nurul Fatimah Syadiah. Kali ini kita akan ngejelasin tentang mengenal pemrograman komputer. Apa aja sih yang bakal kita jelasin di bab ini? Nah, kita punya 9 topik nih. Yang pertama, ada pemrograman. Kedua, membuat program. Ketiga, bahasa pemrograman. Keempat, penggolongan bahasa pemrograman. Kelima, referensi bahasa pemrograman. Keenam, jenis-jenis programmer. Yang ketujuh, perangkat yang dibutuhkan programmer. Yang delapan, istilah-istilah umum. Dan yang kesembilan, proses membuat program. Nah, setelah ini yuk kita simak penjelasan pertama. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pemrograman. Pemrograman adalah sebuah proses yang mencakup kegiatan seperti analisis, algoritma yang diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman, sehingga dapat dijalankan oleh komputer. Atau secara sederhana, pemrograman adalah proses kreatif yang menginstruksikan komputer bagaimana menyelesaikan suatu tugas. Meskipun saat ini telah banyak bahasa pemrograman yang telah tersedia, namun hal penting yang harus dimiliki adalah kemampuan menganalisa dan menemukan solusi. Karena tanpa algoritma, maka tidak ada program. Pemrograman merupakan cara kita membuat representasi untuk solusi yang kita miliki. Oleh karena itu, representasi dan proses pembuatannya menjadi bagian yang mendasar. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana membuat program. Membuat program adalah memberikan instruksi untuk memanipulasi berbagai jenis objek, misalnya angka, kata, gambar, suara, dan lain-lain. Membuat program komputer serupa dengan membuat musik, merancang rumah, atau menciptakan hal lain, sehingga sebagian pendapat mengatakan bahwa pemrograman adalah seni, bukan rekayasa. Yang ketiga, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah sekumpulan perintah, instruksi, dan penggunaan sintaks lainnya untuk membuat sebuah program. Bahasa pemrograman menjadi elemen penting yang harus diketahui, sebab bahasa pemrograman menjadi perantara antara programmer untuk berkomunikasi dengan komputer. Referensi bahasa pemrograman. Referensi bahasa pemrograman itu ada 5. Yang pertama, Python. Bila kita menimbang dari sudut pandang kemudahan dalam penulisan sintaks, kamu dapat memilih bahasa pemrograman Python. Selain karena Python juga dapat digunakan untuk membuat beragam aplikasi, diantaranya seperti web, desktop, game, mobile Android, dan untuk kebutuhan komputasi berat seperti analisis data dan machine learning. Python juga dapat digunakan untuk memprogram hardware atau microcontroller. Referensi bahasa pemrograman yang kedua yaitu JavaScript. Bila kita menimbang dari sudut pandang tren penggunaan, maka yang paling marak digunakan sekarang adalah JavaScript. Dahulu, JavaScript hanyalah tersedia sebagai bahasa pemrograman di sisi klien atau hanya berjalan di browser. Namun, sekarang JavaScript sudah berevolusi dan hadir di berbagai platform. Kamu dapat membuat aplikasi web untuk sisi klien dan server sekaligus, aplikasi desktop, game, dan juga mobile. Referensi bahasa pemrograman yang ketiga ada PHP. Bila kita menimbang kemudahan infrastruktur, maka PHP masih menjuarai lahan ini. PHP dipercaya masih menjadi bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan di dunia. PHP didesain khusus untuk membuat aplikasi web. Bila kamu menggunakan PHP, kamu tidak akan kesulitan untuk mendapat hosting dengan biaya yang sangat terjangkau. Referensi bahasa pemrograman yang keempat ada Java. Bila kamu menyasar pasar enterprise, Java masih cenderung dominan. Java dikenal sangat kuat untuk membuat aplikasi skala besar seperti ERP dan sistem informasi, dan umumnya digunakan di perusahaan-perusahaan besar. Selain itu, Java juga menjadi bahasa pemrograman utama untuk membangun aplikasi mobile Android.
Referensi bahasa pemrograman yang terakhir adalah C. Bila kita menimbang konseptual pemrograman, maka C adalah pilihan bijak. Semua konsep pemrograman dari yang paling dasar akan kamu temui di bahasa C. C merupakan bahasa tingkat tinggi yang paling cepat dan paling dekat ke bahasa mesin. Dari sisi optimasi produk akhir, aplikasi yang dikembangkan langsung dari bahasa C akan sangat efisien. Kampus-kampus IT umumnya menggunakan C untuk mengenalkan pemrograman. Hanya saja untuk mencapai produk akhir, C tidak lebih mudah dibanding bahasa yang disebutkan sebelum ini. Nah, di sini ada ilustrasi gambaran cara memilih bahasa pemrograman. Tujuannya agar lebih mudah untuk dipahami dan bisa juga digunakan sebagai referensi. Penggolongan bahasa pemrograman. Yang pertama ada machine language atau bahasa mesin. Adalah bahasa yang dapat dipahami oleh komputer secara langsung, dipresentasikan dalam bentuk kode biner atau 0 dan 1. Yang kedua, ada high level language. High level language atau bahasa tingkat tinggi adalah bahasa pemrograman yang lebih dekat ke bahasa manusia dibanding bahasa pemrograman tingkat rendah, sehingga lebih mudah untuk dipelajari, ditulis, dan dibaca ulang. Baik high level language maupun low level language perlu dikompilasi terlebih dahulu ke dalam bahasa mesin sehingga dapat dipahami oleh komputer. Yang ketiga ada assembly language. Assembly language atau bahasa assembly adalah bahasa pemrograman tingkat rendah atau low level language yang dapat digunakan oleh programmer untuk menuliskan instruksi pada komputer. Jenis-jenis programmer. Programmer adalah orang yang membuat software komputer. Istilah programmer bisa merujuk ke spesialis di satu bidang pemrograman komputer atau secara general yang menulis kode untuk berbagai jenis perangkat lunak. Adapun, programmer dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada web programmer. Web programmer adalah seorang programmer yang membuat aplikasi berbasis web. Dan kadang web programmer ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu programmer front-end yang bertugas untuk bekerja membuat tampilan antarmuka untuk disajikan ke user beserta dengan interaksinya, dan ada programmer back-end yang bertugas untuk mengelola proses dan data yang ada di belakang layar. Yang kedua ada mobile programmer. Mobile programmer adalah programmer yang membuat aplikasi pada smartphone. Mobile programmer ini dibagi lagi sesuai dengan sistem operasi smartphone-nya. Ada iOS programmer, yaitu programmer untuk membuat aplikasi di sistem aplikasi iOS seperti iPhone, iPad, dan sebagainya. Dan ada juga Android programmer untuk membuat program pada perangkat Android. Yang ketiga ada desktop programmer. Desktop programmer itu merupakan seorang programmer yang membuat software pada sebuah sistem operasi seperti Microsoft Word dan lain-lain. Yang keempat yaitu hardware programmer atau biasa juga disebut dengan IoT, Internet of Things. Adalah programmer yang membuat program untuk kehidupan sehari-hari. Yang terakhir ada game programmer. Game programmer yaitu seorang programmer yang bertugas untuk membuat game. Selanjutnya, perangkat yang dibutuhkan untuk belajar pemrograman. Ketika akan memulai belajar pemrograman, kita harus memiliki perangkat untuk memprogram. Kita akan perlu menjabarkan secara detail berdasarkan jenis pemrograman yang akan kamu geluti. Namun, secara garis besar, hal yang paling diperlukan adalah komputer atau laptop. Bila kamu hendak belajar pemrograman web, komputer atau laptop yang terpasang aplikasi pendukung pemrograman web seperti web server, kode editor, dan database server sudah cukup untuk memulai belajar memprogram. Spesifikasi komputernya pun tidak perlu terlalu besar. Prosesor dual core dan memori RAM 2GB sudah cukup. Bila kamu punya spesifikasi yang lebih tinggi, itu akan meningkatkan kecepatan pengembangan aplikasimu. Selain itu, bila kamu sudah masuk pada tahap belajar deployment atau memasang aplikasi webmu di internet, kamu akan memerlukan layanan hosting yang bisa kamu sewa mulai dari 10.000 per bulannya. Bila kamu hendak membuat aplikasi mobile Android, kamu bakal perlu memori RAM minimal 4GB supaya proses belajarnya nyaman. Tidak perlu menunggu proses loading Android Studio dan proses compiling terlalu lama. Dan tentu saja, kamu akan memerlukan smartphone Android untuk mencoba aplikasimu langsung di perangkat mobile.
Khusus untuk pengembangan aplikasi iOS, mobile maupun desktop, kamu harus menggunakan perangkat Apple, yaitu bisa iMac, MacBook, iPhone, dan lain-lain. Lalu, istilah-istilah umum dalam pemrograman. Yang pertama, ada server. Server yaitu perangkat yang melayani permintaan data atau kebutuhan aplikasi di sisi klien. Yang kedua, ada full stack developer, yaitu seorang programmer yang mampu bekerja sebagai front end dan back end sekaligus. Yang ketiga, ada browser, yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima dan menyajikan sumber informasi di internet. Yang keempat, ada front end developer, yaitu seorang programmer yang bertugas membuat tampilan yang meliputi layout, feedback, dan lain-lain dari sebuah website, sehingga pengguna dapat melihat dan berinteraksi dengan website tersebut secara langsung. Yang kelima, ada back-end developer, seorang programmer yang bertugas untuk mengurusi sisi lain dari sebuah website yang tidak tampak, meliputi server, aplikasi, database, dan lain-lain. Kode yang dituliskan oleh back-end developer inilah yang menjembatani informasi dari database ke browser. Lalu, yang keenam ada API, Application Programming Interface, yaitu antarmuka aplikasi yang memungkinkan dua atau lebih program aplikasi untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Lalu, ada method atau function, yaitu sebuah kode blok yang dapat digunakan kembali dalam proses tertentu sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada sintaks bisa, yaitu diartikan sebagai tata bahasanya dalam sebuah bahasa pemrograman. Lalu bagaimana sih proses sebuah program dibuat? Beberapa bahasa pemrograman terkenal yang berbasis interpreted, di antaranya adalah J, Julia, JavaScript, Lua, MATLAB, Perl, PHP, Python, R, Ruby, VBScript, dan Wolfram Language. Beberapa bahasa pemrograman terkenal yang berbasis compiled di antaranya adalah ActionScript, C, C++, C#, COBOL, JavaScript, Delphi, Erlang, Fortran, Java, Objective-C, Pascal, Scala, Visual Basic, dan Visual Force Pro. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.